Konon diceritakan, keinginan Ida Gede atau Batara Gede Gumang untuk mempersatukan masyarakat pradesa-pradesa di wilayah yang mendiami sekitar Bukit Gumang menjadi satu di sebuah tempat yang dipandang layak dan terbebas dari banjir. Untuk tujuan tersebut, maka tempat yang pertama dipilih adalah di sekitar Pangiyu atau Latengiyu, namun setelah diperhatikan secara seksama tempat itu sangat sempit dan kurang mendukung. Ditinjaulah daerah di bagian timur Bukit Penyu yang ternyata terdapat genangan air berwarna biru yang disebutnya sebagai Telaga Ngembeng atau Banyu WK. Tempat ini ternyata merupakan tempat yang sangat tepat, datar, luas, dan terlindung oleh dua bukit yakni Bukit Penyu dan Bukit Asaha atau Bukit Asah, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat pemukiman menjadi sebuah desa. Disinilah beliau lalu membangun sebuah desa, dengan upaya menimbun genangan air yang disebut Telaga Ngembeng itu, untuk mempersatukan atau mengumpulkan orang-orang yang mendiami gubuk-gubuk yang tersebar di areal persawahan pada pradesa-pradesa di sekitar Bukit Gumang. Setelah lama melakukan pekerjaan menimbun, namun genangan air itu tetap saja masih terdapat banyak air dan sepertinya tidak ada hasil. Orang-orang pun mencoba menimbun dan terus menimbun, akhirnya putus asa, air di Telaga Ngembeng itu masih saja menggenang. Mengetahui hal itu, barulah Ida Gede atau Ida Batara Gede Gumang turun tangan, dengan kembali melakukan yoga semadi, nunggalang sabda Bayu Idep manunggal dengan Batara Kala, tanpa diketahui oleh krama desa Bukbuk. Dan tak lama kemudian muncullah perwujudan Ida Gede sebagai seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, kekar, dan gagah perkasa. Sosok itu merupakan perwujudan dari Ida Gede atau Batara Gede Gumang yang telah menyatu dengan Batara Kala. Sementara orang-orang atau krama desa yang bekerja ketika itu sama sekali tidak mengenali siapa sebenarnya yang datang tersebut, dan beliau menamakan dirinya sebagai Ki Taruna Balimula. Singkat cerita, sosok gagah perkasa yang menyebut dirinya Ki Taruna Balimula, lantas menyanggupi bisa menimbun genangan air yang berwarna biru itu. Tetapi dengan syarat, makan dan minumannya ditanggung oleh krama desa. Seketika itu juga krama desa yang sudah tak sanggup lagi menimbun genangan air itu, lantas menyanggupi syarat yang diajukan Ki Taruna Balimula. Waktu pun berjalan, Taruna Balimula itu terus menimbun dan menimbun genangan air berwarna biru di Telaga Ngembeng, dan Taruna Balimula itu juga makan dan minum yang sangat-sangat banyak, yang kian hari porsi makannya kian bertambah, hingga krama desa tak sanggup lagi menyediakan makanan dan minuman untuk Taruna Balimula itu. Sehingga pada suatu ketika, saat Taruna Balimula itu hampir selesai menimbun, terbersitlah niat tidak baik dari krama desa, yang menjadi pengikut setia dari Ida Gede atau Batara Gede Gumang, untuk memperdaya dan membinasakan Ki Taruna Balimula itu. Ki Taruna Balimula yang merupakan perwujudkan Ida Batara Gede Gumang yang telah menyatu dengan Batara Kala mengetahui niat yang tidak baik krama desa itu. Tetapi karena keprihatinan dan sayang beliau kepada krama desa serta kesetiaan dan ketulusan dari orang-orang krama desa Bukbuk yang masih lugu itu, lantas Ki Taruna Balimula lantas memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi krama desa. Ki Taruna Balimula berkata, pamoran duen, atau janganlah menorehkan dengan pamor. Adapun makna yang terkandung dalam perkataan Ki Taruna Bali itu adalah janganlah senantiasa memiliki niat buruk atau perilaku yang jahat. Ki Taruna Bali juga berkata kepada krama desa, setelah dirinya tidak ada lagi, agar krama desa melaksanakan kewajibannya dan senantiasa tanpa henti menyelenggarakan upacara, berupa bebantenan atau pecaruan lengkap dengan perasapan, tetabuhan dan rerajahan berupa gambar wong-wongan, yang dinamakan Raja Sang Hyang Yama Raja Dipati Uriping Buana, dan juga harus dikelilingi oleh tarian renjang, yang ditarikan oleh putri atau gadis yang masih muda belia atau daha yang merupakan keturunan dari orang-orang krama desa Ngarep. Upacara tersebut dilaksanakan pada setiap diadakan upacara suci, pangaci-aci atau pangusaban, dilaksanakan di tempat di mana Ki Taruna Bali menimbun telaga yang memiliki air warna biru itu. Upacara dimaksud adalah Usaba Manggung, dilaksanakan setiap bulan pertama purnama Sasih Kasa Srawan, Nuju Beteng, setelah datang dari Laut Selatan, dan selanjutnya krama desa semuanya harus menyucian diri, masuci laksana serta memohon air suci kehidupan, Tirta Amerta, Tirta Sudamala,
Tirta Pangentek Pangererapuhan dan Tirta Panguripan Jagat yang datang dan bersumber dari tengah lautan, Tirta Ring Daleming Segara, guna membersihkan tempat-tempat di Banyu Weka dan para dewa semuanya agar distanakan pada panggungan. Dan disinilah dibangun sebuah balai agung dan kahyangan patokan yang pertama kali di bumi Bangsul sebagai stana Batara Gede Sakti Ngawarat yang selalu dipuja sebagai upati stiti dan sebagai pusat atau poros, patokan yang disebut pura penataran desa Balai Agung dan selalu ditaati oleh orang Oang yang menjadi krama desa di desa adat Bukbuk sampai kelak di kemudian hari. Dalam prosesi upacara mengelilingi wong-wongan tersebut, masyarakat selanjutnya melakukan persembahyangan, kemudian akan memohon pamor-pamor yang dipakai merajah atau menggambar wong-wongan Yamaraja itu, yang dipercaya mampu melenyapkan segala unsur-unsur aura negatif dan juga dipercaya mampu menyembuhkan penyakit. Demikian sekilas tentang wong-wongan Yamaraja dalam prosesi Aci Usaba manggung di desa adat Bukbuk. Desa Bukbuk yang dalam bahasa Bali kuna, kata Bukbuk berarti pusat, dipusatkan, satu, dipersatukan. Di tempat inilah kelompok masyarakat dari orang-orang krama desa yang pada mulanya berada di pradesa-pradesa yang mendiami gubuk-gubuk di areal persawahan di sekitar Bukit Gumang, Sajuru, Juruhing Bukit Gumang, dipusatkan, dipersatukan atau dikumpulkan menjadi satu. Dirangkum dari berbagai sumber, Kirang Langkung Nunas Ampura.